Shalom. Kita percaya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang mengandung mujizat, nama yang memberikan kekuatan dan perlindungan dalam hidup kita. Kita percayakan iman kita di dalam nama itu, nama yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Here we go, come on, let's go. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Hey, carrying all our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, he has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita di bulan yang baru ini. Ya. Kita sudah memasuki bulan April. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh amat luar biasa. Amin. Kita boleh masuk di bulan keempat ya, di tahun 2022. Ya. Puji sudah Tuhan. Masuk bulan April ya. Ya, sebentar kita akan masuk juga perjamuan kudus di awal minggu. Selalu kita masuk perjamuan kudus dan juga Paskah. Ya, kita Jumat persiapkan Agung. hati kita juga untuk ibadah Paskah, Jumat Agung di bulan April ini. Ya, puji Tuhan. Dan kami berdua sangat bersukacita juga menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di GBI Ebenezer melalui YouTube channel. Selamat bergabung, welcome home. Selamat, Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Di sini juga ada nomor hotline yang bisa dihubungi, ada barcode yang bisa di-scan. Silakan. Nanti juga ada hamba-hamba Tuhan yang dengan penuh sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan juga Instagram. Kita punya Instagram GBI Ebenezer 67. Di situ ada Linktree, tinggal diklik. Dan semua ada info-info yang bisa dijumpai. Jadi untuk formulir doa ya Det ya, minta. Sudah ingin dilayani, layani. sudah ingin mendapatkan pelayanan pastoral, pemberkatan nikah, penyerahan anak. Ya Bapak Ibu sekalian boleh klik di Instagram gereja di Linktree-nya. Ya, bahkan juga ibadah-ibadah yang selama masa pandemik yang selalu kita tetap tayang juga dengan tema-tema yang berbeda yang pasti memberkati Bapak Ibu Saudari sekalian. Dan kalau ada kesaksian yang ingin di-sharingkan, silakan di sini ada chat bisa ditulis bagaimana Tuhan Yesus luar biasa menolong Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Amin. Ya, saya percaya di masa pandemi ini walaupun sudah 2 tahun ya Det ya. Tapi pasti tangan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan bulan ini kita mendapatkan tema surrender. Ya, tema yang luar biasa sebenarnya. Ya. Dimana kita menjadi orang-orang percaya yang harus berserah penuh kepada Tuhan. Ya, biar kita terus belajar, proses kita semua belajar untuk semakin sempurna dan serupa dengan gambarannya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan adik-adik tetap mengikuti Ebenezer Kids melalui online service jam 9 jam 9 dan seterusnya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang selalu melayani dengan penuh sukacita. Puji Tuhan. Dan MP Youth tetap ada jam 3 sore. Ya, disertai juga dengan perjamuan kudus. Jadi silahkan diikuti. Dan juga MP yang Couples and Pro yang setiap Jumat malam selalu ada fellowship ya. Selalu ada fellowship. Puji nama Tuhan. Dan tadi saya sudah sebutkan minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Kalau tidak ada roti bisa diganti oleh biskuit ataupun crackers. Dan anggur bisa diganti oleh teh ataupun sirup manis.
Dan perjamuan bisa diikuti oleh setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Amin, Tuhan ya. dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, walaupun belum baptis, boleh mengambil karena kita sudah percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Juru Selamat. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dan prayer for miracle setiap Kamis. Setiap Kamis Yes, ya. setiap Kamis malam jam 7 melalui Zoom. Tetap selalu kita adakan dan Linknya akan di broadcast ya, ada pada saudara. di broadcast, dan selalu kita mendapatkan kekuatan ya, mendapatkan selalu mendapat saat mendengar kesaksian kita selalu semakin semangat karena tahu Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ya, ada jawab-jawaban doa yang kita naikkan juga, permohonan doa semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung, dan kalau ada yang mau didoakan boleh isi juga formulir doa yang ada di Linktree. Jadi nanti kita hari Kamis sama-sama berdoa, support, beri kekuatan buat saudara-saudara seiman. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi bulan ini kita percaya lawatan Tuhan, walaupun kita masih secara online, kita percaya lawatan Tuhan yang luar biasa yang akan melawat kita semua. Amin. Ya, kita percaya walaupun mungkin ada yang lemah secara fisik, percaya, imani Tuhan Yesus pasti Amin. akan memberi Puji kekuatan bahkan kesembuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai Persiapan ibadah. hati kita Ya, untuk kita mengalami kehadiran Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Ya, amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami memasuki bulan April di tahun 2022 saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Amin. Tuhan. Terima kasih untuk kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang tetap memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, Amin. karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah, mau melayani Engkau Tuhan, mau mendengar isi suara hati-Mu Tuhan, bahkan mau juga mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan, baik tim pelayan pemuji, pemusik, semua tim kreatif ministry, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan Tuhan, bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, dimanapun berada Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, urapi dengan urapan yang terbaru Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir. Dan kalau Engkau hadir ada sesuatu yang besar yang Engkau akan kerjakan buat kami. Kami imani Tuhan, kami percaya yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit sudah sembuh oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Bahkan yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk dibentuk, untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya untuk hormat dan kemuliaan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus Tuhan yang Yesus. percaya bersama-sama saya katakan amin. Haleluya, masuk gerbangnya bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di sorga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Oh, Dia terbesar, Dia mulia, Dia yang layak dipuja. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dia besar, Dia termulia. Mari kita tinggikan Dia. Dan lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dia terbesar, Dia mulia, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah yang berbahagia ini mari kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat ibadah yang sudah Kau adakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini kami mau menaikkan doa syafaat kami bagi jemaat Tuhan saat ini yang mengalami penderitaan sakit penyakit, apapun jenis penyakitnya maupun yang sedang dirundung oleh
virus corona. Biar Tuhan sendiri yang menjamah, memulihkan dan menguatkan jemaat Tuhan. Mereka yang terpapar di rumah maupun di rumah sakit, biar tangan Tuhan yang dahsyat itu menjamah setiap umat-Mu, sehingga mereka mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur buat pemulihan, buat kesehatan mereka yang sudah sembuh dari COVID-19 Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat hamba-Mu, Pendeta Bambang Subowo, yang beberapa waktu yang lalu mengalami sakit penipisan tulang belakang, dan kami sudah melihat ada pemulihan, ada kesembuhan bagi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu terus mengalami pemulihan, terapi yang akan dihadapi juga Tuhan, terus memberikan kesehatan yang sempurna. Buat hamba-Mu Pendeta Muda Tante Ice yang mendampingi Tuhan, biarlah Tuhan ada kesehatan, ada kesepakatan, ada doa-doa yang dinaikkan untuk pemulihan kesehatan hamba-Mu Pendeta Bambang Subowo. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berdoa buat setiap anak-anak-Mu, dalam studi setiap anak-anak-Mu, anak-anak kami, baik di tingkat menengah, di tingkat sekolah dasar, maupun tingkat universitas yang sudah menghadapi tatap muka pembelajaran. Kami bersyukur, berterima kasih, jagai mereka, protokol kesehatan terus diterapkan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tingkat SMU dan SMK yang masuk ke jenjang lebih tinggi ke universitas. Pilihkan universitas, fakultas, studi yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan prestasi yang terbaik untuk rancangan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa gembala jemaat kami, Pendeta Amos Hosea, dalam penggembalaannya di GBI Ebenezer, dan membawa gereja Tuhan menjadi gereja yang misioner. Diberkati untuk menjadi berkat. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Ibu Gembala, Ibu Gina Hosea, dan juga anaknya Gabriel, serta keluarga besar mereka. Berikan kesehatan, berikan kesepakatan, pengurapan khusus yang dari Tuhan dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Berkati juga pimpin semua para penatua, hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta muda, pendeta pembantu, para aktivis, pengurus struktural yang baru saja ditahbiskan. Kami bawa ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biar Engkau mengurapi, memimpin, mendorong, menguatkan, meneguhkan. Biar ada kesepakatan, kesehatan untuk mendukung pelayanan di gereja GBI Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang berhari jadi sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Biar hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun ini ke depan, mereka boleh terus diberkati, mendapatkan hikmat, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang Kau beri. Kami terus mendoakan tenaga kesehatan yang terus berada di garda depan untuk menangani pasien-pasien di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di mana-mana tempat, tenaga kedokteran, tenaga medis, para perawat, bahkan semua staf kesehatan yang berjuang Tuhan menangani pasien COVID. Kami bersyukur Tuhan, COVID di Indonesia semakin melandai. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap tenaga kesehatan yang bahu-membahu di garda depan. Kami terus mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, pemulihan politik. Kami berdoa Tuhan, biar bangsa dan negara kami Indonesia semakin jaya. Ada shalom bagi Indonesia, ada shalom bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kejayaan bagi Indonesia,
ada pemulihan bagi Indonesia, ada keselamatan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Bapak yang baik. Kami bersyukur bila jemaat Tuhan membawa persembahan mereka saat ini kepadamu Tuhan. Anak-anakmu yang mengembalikan perpuluhan, memberi persembahan syukur, persembahan untuk mendukung beasiswa, untuk mendukung diakonia, untuk mendukung PMIC. Kami percaya berkat-berkat Tuhan terus limpahkan kepada setiap umat-Mu yang penuh dengan kemurahan hati, berbelas kasih untuk mendukung pelayanan bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat, bahkan di GBI Ebenezer. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam satu nama yang dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan apakah Tuhan kebaikan Tuhan selain kita bersyukur kepada? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
Puji Tuhan, kita bersyukur kita masuki bulan yang baru di bulan April. Dan pada bulan ini kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Salah satu momentum terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Mati di kayu salib dan dia bangkit. Yang membuktikan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Yesus. Dan kita punya tema juga yang luar biasa pada bulan ini. Kita akan bicara tentang surrender. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang berserah, yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya tangan Tuhan yang ajaib selalu menopang kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami telah masuki bulan yang baru. Kami percaya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan sepanjang tahun ini kami meyakini ada tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa, yang memegang tangan kami, mengampukan kami. Walaupun mungkin ada di antara kami yang saat ini menghadapi tantangan, persoalan, himpitan, sakit, penyakit, tapi kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak sekalian. Seperti yang tadi saya sudah singgung, tema kita adalah surrender. Saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan manusia, ternyata salah satu tantangan terbesar umat manusia adalah apa? Di mana manusia itu mengalami keputusasaan dalam hidup. Dan akibatnya apa saudara? Bukti bahwa manusia, masalah terbesar dalam masalah keputusasaan adalah apa? Angka bunuh diri yang semakin meningkat. Menurut survei saudara, dari kira-kira 100.000 penduduk di dunia, negara-negara yang melakukan tindakan bunuh diri, kalau saudara lihat ini adalah Rusia, South Africa, South Korea, United States, Japan, France, India, Germany, United Kingdom, Brazil, China, Spain, Italy, dan Indonesia masuk. Jadi kalau kita lihat daftar negara-negara ini negara-negara bukan negara-negara miskin. Bukan negara-negara yang menunya 4 sehat 5 kolesterol, bukan. Ini bukan negara-negara yang menunya mungkin saya suka bilang tempat murah meriah mulus mincis, bukan. Ini negara maju, tapi ternyata tantangan terbesarnya adalah apa saudara? Banyak yang putus asa, banyak yang hidupnya di dalam tekanan. Dan orang itu bunuh diri saudara karena faktor apa? Karena masalah hidup yang mereka hadapi. Jadi orang saudara bunuh diri itu bukan dalam tanda petik tiba-tiba. Bukan tiba-tiba berkata, aduh gue pengen mati deh. Habis makan enak itu, aduh gue pengen mati aja. Habis ngobrol-ngobrol sama temen, gue pengen mati aja. Enggak, itu karena ada masalah hidup. Masalah hidup yang tidak terselesaikan berubah menjadi tawar hati. Tawar hati itu orang sudah mulai ampat ele toy lesu loyo lunglai. Sudah mulai mengalami yang namanya apa yang istilahnya tidak semangat. Pada bulan Januari kita bahas tentang entusiasme. Sudah kehilangan entusiasme. Sudah kehilangan semangat dalam hidup. Dan setelah itu stres. Habis stres depresi. Habis depresi bunuh diri. Dan ini adalah siasatnya iblis, pekerjaan si iblis. Di mana si pencuri itu datang, kata Tuhan Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. To steal, to kill, and to destroy. Mungkin saudara bertanya, ini apa kaitannya dengan tema penyerahan diri atau surrender? Ini dia kaitannya. Saya mau tunjukkan ada sebuah penelitian dari sebuah kampus yang namanya East Tennessee State University. Di dalam program pasca sarjananya, ada sebuah karya tulis yang meneliti 249 mahasiswa dari beberapa kampus di Tennessee, di Amerika Serikat. Ditemukan ada korelasi tentang yang namanya religious attendance, surrender to God, and suicide risk. Ini hasil kesimpulannya, konklusinya. Saya baca penelitian ini yang dimasukkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ternyata kesimpulannya apa? Penyerahan diri kepada Tuhan memberikan dampak penurunan terhadap resiko tindakan bunuh diri. Saya ulangi lagi. Ini hasil penelitian ilmiah. Ini bukan sekolah teologi, bukan sekolah Alkitab, bukan gereja yang mengadakan. Ini sebuah kampus yang disebut mungkin kampus umum, kampus sekuler. East Tennessee State University. Menyimpulkan bahwa penyerahan diri kepada Tuhan memberikan dampak penurunan terhadap resiko tindakan bunuh diri. Saya suka mengatakan begini buat jemaat Tuhan saudara. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya ulangi lagi. Ini ungkapan yang selalu saya ucapkan dari mimbar gereja.
Kalau kita turun tangan Tuhan angkat tangan, kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Maksudnya apa? Kalau kita turun tangan kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita merasa hebat. Dan kalau kita merasa hebat, kita merasa mampu, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita angkat tangan kita, itu artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Kita nyerah sama Tuhan. Nanti kita menemukan istilah surrender. Itu ada kaitannya dengan orang yang kalah dan melakukan surrender. Kalau kita saudara angkat tangan kita, itu artinya kita surrender to God. Kita nyerah sama Tuhan. Dan kalau kita angkat tangan kita, maka tangan Tuhan yang perkasa yang ajaib itu turun tangan, memegang tangan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita keadaannya mungkin saat ini terpuruk. Mungkin saat ini saudara punya hutang yang luar biasa besarnya. Mungkin saat ini saudara berkata, saya udah gak tahu lagi dengan rumah tangga saya. Mungkin juga ada yang berkata, Pak, saya udah gak tahu lagi bagaimana dengan pelayanan saya. Mungkin juga ada yang berkata, Pak, saya tidak tahu lagi bagaimana hubungan saya dengan anak saya. Saudara, kalau kita berserah sama Tuhan, maka Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, turun tangan, memegang tangan kita, memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Saudara, apa artinya? Surrender to God. Apa artinya? Penyerahan diri kepada Tuhan. Kata Yunani yang dipakai adalah epidomi. Yang artinya to give over, to give way, to entrust. Bahasa Ibrani yang dipakai salah satunya kata Ibrani magan. Yang artinya to deliver up. Penyerahan diri kepada Allah artinya apa? Menyerahkan diri kepemilikan kepada kekuasaan Tuhan. Ada yang mengartikan surrender to God itu artinya keyakinan sepenuhnya sebagai orang percaya untuk menyerahkan kehendak dan perbuatan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Istilah surrender itu sebuah istilah yang tadi saya singgung, yang sudah dipakai dalam dunia perang, yang menunjukkan pasukan yang kalah menyerahkan dirinya kepada pihak lawan. Kita tahu yang namanya sekarang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Salah satu pihak yang surrender maka selesai peperangan itu. Pengertiannya apa saudara? Seringkali kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya saudara sudah kalah dalam kehidupan ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia tidak mampu menghadapi yang namanya masalah dosa, ketika manusia akibat dosa, kita punya konflik dengan sesama, kita punya masa dalam kehidupan, kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, bahkan kita seringkali ditipu oleh tipu daya si iblis. Apa yang kita harus lakukan saudara? Mari kita menyerahnya sama Tuhan. Jangan menyerah sama persoalan keadaan dalam hidup kita. Karena kalau kita menyerah sama Tuhan, kita percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, apa ciri-ciri orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Karena seringkali ada orang yang berkata sama saya, Pak, saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah melakukan ini, itu acara-acara rohani, kegiatan rohani. Tapi apakah sungguh kita termasuk orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya menemukan ada dua ciri penting. Orang yang memiliki surrender to God, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama, orang itu punya pengalaman iman dalam Tuhan. Pengalaman iman dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ada penyerahan diri dari orang yang namanya Saulus. Yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Dalam perjalanan ke Damsik, Kisah Rasul 9 ayat 3 berkata, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mengapa Saulus menganiaya pengikut Yesus? Karena Saulus adalah orang Farisi. Dia melihat kekristenan itu sebuah sempalan dari agama Yahudi. Pengikut Yesus pertama-tama adalah orang-orang Yahudi yang manggil Yesus Tuhan, dan dia marah. Karena kenapa? Karena buat orang Yahudi yang agamanya monoteisme, keyakinan kepada Tuhan yang satu, yang monoteis, dicemari ketika orang-orang Yahudi pengikut Yesus, murid Yesus manggil Yesus Tuhan. Dan dia marah. Makanya dia memaksa pengikut Yesus, memenjarakannya, menyiksanya. Supaya apa? Supaya pengikut Yesus, murid-murid Yesus menyangkal iman mereka. Saudara, jadi seringkali kita menemukan agama dipakai, saudara, untuk melakukan apa? Kekerasan. Makanya ada banyak literatur riset. Bahkan juga ada kecemasan bahwa yang namanya seringkali orang melakukan kekerasan demi agama.
Makanya saya seringkali mengatakan dari mimbar gereja, kekristenan bukan sekedar agama, karena agama adalah usaha manusia berdosa. Cari Allah yang kudus itu yang seperti dilakukan oleh Saulus. Nama Ibrani Rasul Paulus. Dia usaha sendiri, dia upayakan sendiri untuk apa? Untuk mempertahankan keyakinannya. Supaya mendapatkan dalam tanda petik pahala. Perbuatan baiknya diperhitungkan. Karena itu yang namanya hukum Taurat. Mereka harus melaksanakan hukum Taurat 613 peraturan agama dengan ketat. Dan mereka tidak segan-segan memakai kekerasan untuk menegakkan keyakinannya, untuk melaksanakan keyakinannya, untuk membela keyakinannya, saudara. Jadi agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus, tetapi iman Kristen adalah apa? Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia. Itu Yesus Kristus Tuhan kita. Mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Supaya kita, saudara, yang harusnya binasa, harusnya terhilang. Tapi oleh karena salib Kristus kita diselamatkan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saulus yang adalah pembela agama Yudaisme Yahudi yang begitu ketat mengalami pengalaman iman berjumpa dengan Kristus. Karena kalau sudah lihat timeline dari kehidupan Rasul Paulus, sudah boleh melihat timelinenya. Ada satu titik dalam kehidupannya, ada satu masa dalam kehidupannya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini hal yang sangat penting. Ini momentum yang sangat penting. Ini hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang harus kita alami siapapun juga. Kalau dia mau mengalami yang namanya penyerahan hidup kepada Kristus. Kalau dia mau surrender to Christ. Dia harus punya pengalaman iman. Ada satu titik dalam kehidupannya. Ada satu momentum dalam kehidupannya. Ada kairos dalam hidupnya. Di mana dia menyerahkan diri kepada Kristus sungguh-sungguh. Makanya ketika Paulus bersaksi kepada orang-orang Yahudi dalam Kisah Rasul 22 ayat yang ke-7. Kepada Raja Agripa, dia ceritakan pengalaman imannya. Saudara, kalau saya boleh sedikit menceritakan dalam iman Kristen, ada yang disebut dengan apologetika. Apologetika Kristen adalah sebuah cabang ilmu dalam ilmu teologi. Kalau orang belajar sekolah teologi akan belajar ini. Saya dapat kesempatan saudara dulu pertama kali belajar apologetika Kristen dari Dr. Chris Manantika. Salah seorang teolog yang menurut saya salah satu pemikir Kristen terbaik saudara di Indonesia. Dr. Chris Manantika Amahum mengajarkan tentang apologetika Kristen. Nah, salah satu metode atau cara di dalam apologetika Kristen adalah memakai namanya rational basis. Untuk apa? Defending the faith against objections. Jadi pakai yang namanya dasar-dasar rasio. Makanya saudara dalam apologetika kalau saudara perhatikan ya di YouTube, baca buku seperti buku apologetika benarkah Yesus Tuhan, benarkah Yesus tidak mati di salib tapi digantikan orang lain, Yesus Tuhan mengapa ia tidak mengetahui hari kiamat, di manakah Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku dan sebagainya. Ini serangan-serangan yang seringkali dialami oleh orang Kristen saudara. Nah, seringkali untuk mempertahankan iman Kristen, kita memakai perdebatan, rational basis. Saya tidak mengatakan saudara ini metode yang salah. Karena kita tetap mempercayai bahwa logika kita, rasio kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetap kita bisa pakai yang namanya rational basis untuk mempertahankan, menjawab terhadap serangan-serangan iman Kristen. Tetapi saudara ada salah satu metode dalam apologetika yang disebut dengan experiential apologetics. Di mana saudara orang-orang mempercayai Yesus Tuhan karena ada satu pengalaman-pengalaman yang mengubah hidupnya, a changed life. Kesaksian-kesaksian bagaimana Allah bekerja, testimonies and how God work in some area of his or her life, circumstances or situations. Ini yang saya pikir saudara, ini yang saya amati. Salah satu apologetika yang luar biasa. Ini yang powerful, ini yang saya percayai. Kenapa? Karena Saulus orang Farisi, penganiaya pengikut Yesus. Karena dia punya pengalaman iman, experiential apologetics. Tadi kalau kita baca, dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Tadi saya singgung saudara. Bahwa Saulus menganggap pengikut Yesus itu bidat, sempalan dari agama Yahudi.
yang tidak percaya kepada Yehova, Tuhan yang satu. Tetapi di situ saudara, Saulus tanpa banyak cincong. Banyak cincong ya, itu bahasa apa tuh? Tanpa berlete-lete. Tanpa melalui satu seminar panjang lebar. Tanpa melalui perdebatan. Tapi karena pengalaman iman berjumpa dengan Yesus. Dalam perjalanan ke Damsyik, dia berkata, siapakah engkau? Tuhan. Agustinus, salah satu pemikir Kristenan yang luar biasa. Yang pemikirannya sampai hari ini mempengaruhi iman Kristen. Karena Agustinus mempengaruhi para pemikir dari reformator gereja seperti John Calvin. Dan John Calvin mempengaruhi gereja-gereja Protestan sampai hari ini, saudara. Ini seorang pemikir, seorang filosof. Tapi dia dulu, saudara, walaupun ibunya namanya Ibu Monica, yang kita panggil Ibu Monik di gereja. Ibu Monik adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh berdoa buat Agustinus. Makanya ibu-ibu di sini, mak-mak harus jadi pendoa. Karena mohon maaf ya mak-mak ya. Kalau kita menghadapi masalah kadang-kadang kita lebih banyak ngomelnya daripada ngomongnya sama Tuhan. Saya ulangi lagi. Mama harus lebih banyak doanya sama Tuhan daripada ngomel-ngomel. Ya mohon maaf ya mama ya. Mohon maaf mama. Ibu Monica dia lebih banyak berdoa daripada dia ngomelin terus anaknya. Karena Agustinus itu hidup 12 tahun ya di luar pernikahan. Dia punya anak katanya di luar pernikahan. Bagaimana dia bertobat? Karena dia punya pengalaman iman. Dia jalan tengah-tengah taman, tiba-tiba ada seorang anak yang katanya memerintahkan dia dalam sebuah bentuk pujian untuk membaca ayat Roma 13 ayat 13 ayat 14 yang bahasa Latinnya disebut tole lege. Saudara, kata-kata itu membuat Agustinus membaca Roma 13 ayat 13 14 dan disitulah saudara dia mengalami berjumpa dengan Kristus. Dia tinggalkan saudara pemikiran filsafatnya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan menjadi salah satu pemikir kekristenan yang mempengaruhi iman Kristen sampai hari ini. Saya selalu mempercayai saudara pengalaman iman. Itu bagiannya sangat penting bagi seseorang. Perjalanan hidup kita harus diwarnai dengan pengalaman iman. Saya buka di YouTube saudara orang-orang yang mengalami berjumpa dengan Kristus. Yang punya pengalaman iman dengan Kristus itu luar biasa. Bayangkan ada orang yang namanya Muhammad Qasim. Dia melihat Yesus sampai 2 kali. Dan mengalami kesemuanya secara ajaib. Saudara boleh buka di YouTube kesaksiannya. Ini bukan hoax. Ya, ini bukan cerita kosong. Tapi benar-benar dialami saudara. Bayangkan. Orang yang bukan dari latar belakang Kristen. Mungkin dia dulu sebelum dia menjadi orang percaya. Dia akan memperdebatkan ketuhanan Yesus. Dia tidak akan percaya Yesus. Dia tidak akan pernah menyerah sama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Tetapi karena pengalaman iman. Dia melihat Tuhan sampai 2 kali saudara. Dan dia mengatakan. Yesus Tuhan yang hidup. Tuhan sungguh nyata. Pengalaman iman. Itu penting saudara. Bagi orang yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Experience is the teacher of all things. Kata salah satu kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Orang jenius yang pernah hidup di dunia namanya Albert Einstein berkata the only source of knowledge is experience. Sumber satu-satunya dalam pengetahuan. Dari pengetahuan adalah apa? Pengalaman. Seorang pengajar Kristen yang namanya Howard G. Hendricks mengatakan experience is not the best teacher. Loh, tadi katanya guru adalah pengalaman yang terbaik. Kok Howard Hendricks mengatakan experience is not the best teacher? Yes, until we evaluate it. Evaluated experience is pengalaman yang kita evaluasikan, yang kita refleksikan. Seperti Rasul Paulus. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dikatakan Alkitab saudara dia termangu-mangu. Dia merefleksikan pengalaman hidupnya. Dia merenungkan perjalanan hidupnya. Dan kalau saudara baca dalam surat Galatia. Surat-suratnya kepada jemaat maupun kepada Timotius anak rohani. Di situ dia merefleksikan pengalaman ibadahnya. Mengevaluasi pengalaman imannya dengan mengatakan bahwa Yesus mengasihi dia. Yesus punya rencana supaya dia menjadi orang percaya. Yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi saya seringkali berjumpa dengan orang Kristen. Maka saya akan tanya 3 hal ini. 3 hal ini saya akan tanya. Kalau di sekolah Alkitab, sekolah teologi ada wawancara kalau orang mau masuk sekolah Alkitab. Wawancaranya cuma 3 hal ini.
3 hal ini. Yang pertama, before Christ. Yang kedua, conversion. Yang ketiga, after Christ. BC, conversions, and AD, after Christ. Before Christ adalah apa? Seperti apa hidup kita sebelum kita mengalami hidup dalam Kristus, sebelum kita menerima Kristus. Tapi ada bagian yang sangat penting. Conversions. How I committed my life to Jesus. Dan setelah itu bagaimana hidup kita. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini penting. Karena seringkali kita nih suka take it for granted. Sudah tau gak take it for granted? Ada. Yang penting saya udah ke gereja. Yang penting saya udah jadi anggota gereja. Yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting saya ini anak pendeta. Jangan seperti saya dulu, saudara. Saya take it for granted. Nama saya lahir sudah Amos Hosea. Amos Hosea 2 nabi. Hosea nabi kecil. Amos nabi kecil. 2 nabi digabung. Gak jelas dulu hidupnya. Saudara, kenapa? Karena saya dulu berpikir. Saya sudah yang anggota gereja. Saya mengatakan sama saudara. Orang yang sudah anggota gereja belum tentu dia sudah menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Kristus. Belum tentu dia menyerah sungguh sama Tuhan. Karena saya menemukan ada banyak orang Kristen hidupnya gak diberkati, hidupnya gak jadi berkat, hidupnya tidak berdampak. Kenapa? Karena hidupnya saudara kalah terus terhadap masalah. Hidupnya menggunakan kekuatan sendiri. Hidupnya tidak sungguh-sungguh bersama sama Tuhan. Sehingga hidupnya kalah. Saudara, ada satu bagian yang disebut conversion. Ini pengalaman iman. Ini masalah besar kekristenan. Coba saudara lihat hasil survei ini. Bahwa ada banyak orang, ini survei di Western Europe. Seperti Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, Switzerland, UK, United Kingdom, Inggris. Itu banyak yang raised as a Christians. Yang sudah dibaptis. Tapi akhirnya mereka raised unaffiliated. Banyak yang sudah tidak lagi di gereja. Many unaffiliated adults in Western Europe were raised Christians. Banyak orang-orang yang dibesarkan di dalam keluarga-keluarga Kristen. Tapi sudah tidak lagi bergereja. Lihat lagi nih saudara. Most Western Europeans continue to identify as Christian. Though few regularly attend church. 15 negara disurvei. Yang dibaptis 91%. Yang dibesarkan oleh Kristen 81%. Yang currently Christian 71%. Yang attend services monthly or more. Itu cuma 22%. Kenapa itu terjadi saudara? Itu berarti belum ada saudara satu pengalaman iman. Di mana orang-orang ini walaupun dibesarkan dalam keluarga Kristen. Disekolahkan di sekolah Kristen. Ikut segala banyak kegiatan gereja. Tapi tidak punya pengalaman iman dalam Kristus. Lihat Indonesia Religion Maps. Itu yang warna kuning. Itu gereja-gereja Protestan paling banyak. Di Papua, Maluku, Sulawesi Utara, di NTT. Sumatera Utara sudah lihat tuh yang warna kuning. Jujur saja nih warna kuning itu sudah lihat tuh. Apakah sungguh-sungguh orang-orang Kristen di daerah-daerah yang warna kuning itu. Orang-orang yang sungguh-sungguh surrender to God. Menyerah total sama Tuhan. Menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena banyak orang Kristen cuma 1 jam, 1 jam setengah di gereja doang. Yang kelihatannya dia menyerah sama Tuhan. Dia berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Jatuh dia nyanyi lagu dia, langkahku diatur oleh Tuhan. Cuma langkah pertama sampai langkah ketiga. Langkah 4, 5, 6 sampai 1000. Atur sendiri. Jadi dia menyerah total sama Tuhan. Saudara-saudara, saya seringkali bertanya begini. Sudahkah kita mengalami Kristus dalam hidup ini? Punya pengalaman iman secara pribadi. Jangan ngomong itu papa saya. Pelayan Tuhan, papa saya, mama saya aktif di gereja. Orang tua saya sungguh-sungguh kalau berdoa luar biasa. Tapi kalau saya maunya enggak. Ada perbedaan antara oida dan ginosko. Kata to know dalam bahasa Yunani dipakai istilah oida dan ginosko. Ginosko itu berbeda dengan oida. Kalau oida itu
itu hanya sampai dalam persepsi. Hanya sampai dalam tahap pengetahuan. Kalau saya bilang oida itu cuma sampai di otak, logika. Tapi ginosko, to understand completely. To know by knowledge itu oida. Tapi ginosko, to know by experience. Beda antara tahu dan tahu. Saya suka ngomong gini, saudara demi bergereja. Tahu dan tahu itu beda. Ya, kata ginosko itu bukan tahu, tapi tahu. Itu beda. Ya, kata ginosko itu yang dipakai seperti suami dan istri yang sudah saling mengenal, yang sudah saling tahu. Ya, saya tahu kalau beli roti, saya nggak usah tanya sama istri saya, roti apa tuh, yang isinya apa. Saya udah tahu, ya keju. Istrinya juga sama. Kalau beliin roti buat saya udah tahu. Kalau nggak nanas, isi kacang hijau udah. Ya, jadi kalau di rumah tuh, ya ada roti itu isi nanas, itu sudah pasti buat saya. Ya enggak. Itu bukan buat Gina atau Gabriel, bukan. Jadi tahu, ya di sebuah kebaktian, istri saya hadir kebaktian, ngobrol-ngobrol dengan seorang jemaat. Jemaat itu nggak tahu bahwa istri saya itu istrinya pengkhotbah Amos Hosea. Nah, ini jemaat tanya sama istri saya, Bu, siapa yang khotbah? Itu pendeta Amos. Oh gitu ya. Ibu pernah dengar khotbahnya? Pernah gitu. Ibu kenal? Tahu? Tahu, kata saya. Bukan tahu, tapi tahu. Kenapa? Karena tahunya itu ginosko. Ya, melalui pengalaman. Ya, dan banyak orang Kristen tanya, tahu Yesus? Tahu. Ya, tapi tidak tahu. Tahu dari mana? Sekolah minggu. Tahu dari mana? Pelajaran agama. Tahu dari mana? Orang tua. Tapi sudahkah punya pengalaman iman dalam Kristus? Udah nanti aja deh kalau udah tua. Baru saya pikir itu. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang percaya yang berserah total surrender to God, yang sungguh-sungguh menyerah sama Tuhan, kita angkat tangan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan, memegang tangan kita, menuntun langkah-langkah hidup kita menjadi jemaat Tuhan yang diberkati dan jadi berkat. Kita harus punya pengalaman iman dalam Kristus Yesus. Pastikan saudara saat ini berkata, ya, saya sudah punya pengalaman iman dalam Kristus. Ketika saya dengar khotbah firman Tuhan dari sebuah hamba Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan melawat hidup saya. Ketika saya menghadiri sebuah KKR tadi, kesaksian seorang muslim yang 2 kali melihat Yesus itu hadir di sebuah KKR. Dan dia mengalami pengalaman iman dalam Kristus dan melihat Tuhan Yesus sendiri yang melawat dia hidupnya secara pribadi. Kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berkata, saya punya pengalaman iman dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Itu dasar saudara untuk menjadi orang-orang percaya yang berserah total kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, apa ciri orang yang surrender to God? Yang kedua saudara, dia punya ketaatan iman. Dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-6 saudara, firman Tuhan berkata kepada Saulus, "Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Rencana awal Saulus tadi saya sudah singgung. Dia mau menangkap laki-laki dan perempuan yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Dia mau menangkap mereka dan membawanya mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan. Tetapi saudara, ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia punya pengalaman iman. Apa yang terjadi saudara? Rencananya jadi berubah. Dia berbalik arah saudara. Karena kenapa saudara? Tuhan Yesus mengatakan apa yang harus kau perbuat. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ketaatan. Repentance itu artinya apa? Turn from sin, Satan and death. And turn to salvation, God and life. Pertobatan itu bukan sekedar pengetahuan. Pertobatan itu bukan sekedar kita ayat Alkitab kita hafal. Pertobatan itu bukan karena kita sudah hadir di gereja. Tapi pertobatan itu adalah tunjukkan dari satu tindakan. Ada satu ketaatan yang dulunya kita hidup menurut jalannya si jahat, si iblis. Hidup menurut kehendak daging. Kehidupan menuju maut. Hidup tanpa pengharapan. Tapi ketika kita punya pengalaman iman berjumpa dengan Kristus. Saya suka mengatakan pertobatan itu ada dua unsur. Unsur yang pertama adalah percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Yang kedua ada pertobatan. Pertobatan itu artinya apa? Berbalik 180 derajat. Berbalik 180 derajat. Jadi berbalik. Kalau dulunya menuju timur, sekarang menuju barat. Kalau dulu menuju selatan, sekarang menuju utara. 180 derajat.
Dan ketika dia bertobat, ada namanya satu ketaatan. Turn to God. Salvation and life. Ada yang namanya obedience. Ada yang namanya ketaatan. Langkah hidupnya sekarang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Langkah hidupnya bukan dalam bahasa Jermannya tuh sakarapnya dewe. Nah, itu Jerman jejeran kauman saudara. Ternyata saudara, kalau orang-orang punya pengalaman dalam Kristus, Tuhan punya rencana. Ini yang Tuhan katakan melalui Ananias murid Tuhan Yesus. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Jadi kalau Tuhan memberikan kita pengalaman iman, Tuhan punya rencana supaya apa? Tuhan mau pakai hidup kita. Makanya visi gereja ini adalah apa? Menjadi gereja misioner. Apa itu? Gereja, jemaat Tuhan, orang percaya, saudara dan saya, yang diberkati, yang diselamatkan, yang dipulihkan, yang disembuhkan, yang mengalami perkara rohani yang luar biasa Tuhan. Dan jadi berkat bagi orang lain. Karena kita menemukan saudara, ketika Saulus mengalami pengalaman iman dalam Kristus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan berkata, ini adalah alat pilihan bagiku. Dan betul kita melihat ada namanya ketaatan yang menjadi sebuah komitmen. Karena kepada para penatua Efesus berkata, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. Banyak orang tuh gagal dalam hidupnya bukan karena kurang yang namanya desire, keinginan, tapi lack of commitment, kurang komitmen. Banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena dia punya ketaatan yang menjadi sebuah komitmen. Komitmen itu a pledge to do something in the future. Saya selalu membedakan antara janji dengan komitmen. Makanya dalam pemberkatan pernikahan di gereja ini, kita tidak mengatakan janji nikah, tapi komitmen nikah. Karena kenapa? Janji itu seringkali cuma janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, itu janji. Tapi komitmen, pledge, sebuah janji. To do, ada tindakan. To do something, ada sesuatu yang dikerjakan. Orang percaya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bukan sekedar dia berkata, oh Tuhan, saya sekarang mau sungguh-sungguh dalam Engkau Tuhan. Saya sungguh-sungguh Tuhan mau menyerahkan hidup saya kepada Engkau Tuhan. Enggak. Tapi setelah dia angkat tangan itu, gimana tindakan imannya? Kan saya suka cerita. Orang Manado hari Minggu nggak gereja, dia naik pohon kelapa, dia petik buah kelapa. Dia pikir dia mau jualan di pasar. Setelah itu tiba-tiba sampai di atas pohon kelapa, ada angin keras tiup dia. Langsung saya sadar, ini Tuhan so marah. Tuhan sudah marah nih. Tuhan bikin goyang ini pohon kelapa. Kadang-kadang orang Kristen kan begitu. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi, ada kejadian-kejadian aneh itu, langsung dia berkata, oh Tuhan sudah marah. Tuhan sudah marah. Tuhan lagi marah nih. Saya lagi hukum Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya dia berdoa, Tuhan bikin berhenti ini angin. Kalau angin ini berhenti, saya bisa turun di bawah dengan selamat. Minggu depan kita mau pergi ke gereja 5 kali. Padahal di gerejanya cuma ibadah 3 kali. 5 kali. 1 kali ikut sekolah minggu. 1 kali ikut ibadah kebaktian pemuda. 5 kali. Betul, angin berhenti. Dia bisa turun dengan selamat. Ketika sampai di bawah, dia angkat tangan dan berkata, Tuhan, tadi kita hanya bercanda. Saya hanya bercanda. Itu bukan penyerahan diri sama Tuhan. Itu bukan komitmen. Itu namanya asbun asal. Bunyi asma asal menganggap omong dua. Saudara-saudara, bayangkan di Amerika Serikat di survei. Itu pendeta-pendeta yang tinggalkan pelayanan. Cukup signifikan jumlahnya. Banyak yang karena masalah tawar hati, konflik dan segala macam. Apapun juga masalahnya. Saya bersyukur Tuhan panggil saya dari masa muda saya untuk melayani. Dari usia saya masih muda, rambut saya masih tebal sampai tipis begini. Saudara, saya belajar untuk selalu berserah. Saudara berkata, enak kan jadi pendeta gak ada masalah. Siapa bilang? Pendeta punya masalah juga banyak. Benar saudara. Saudara harus berdoa buat kami. Karena lihat survei di Amerika Serikat. Banyak pendeta tinggalkan pelayanan. Tinggalkan pengembalaan. Tinggalkan gereja yang dipimpin.
Bahkan di Amerika Serikat dulu ada pengkhotbah yang namanya Charles Templeton. Dia bersama Billy Graham. Itu khotbah di hadapan ribuan orang. Sudah khotbah di stadion. Pernah sampai pengkhotbah yang namanya Charles Templeton. Dia khotbah di sebuah stadion. Di mana 30.000 orang hadir. Tapi jangan kaget saudara. Sebelum dia meninggal dia tulis buku. Farewell to God. My reasons for rejecting the Christian faith. Dia menjadi orang yang tidak lagi percaya Tuhan. Tidak lagi percaya sama kuasa Tuhan. Tidak lagi percaya kepada salib Kristus. Dia percaya lagi kepada kuasa Injil Kristus yang menyelamatkan. Ini bukunya saudara yang heboh. Makanya Billy Graham yang teman pelayanannya. Dulu sama-sama pelayanan berkata. Success in God's eyes is faithfulness to his calling. Sukses di hadapan Allah adalah apa? Kesetiaan pada panggilannya. Saudara sukses bukan karena saudara punya kekayaan materi yang berlimpah. Tapi kalau saudara tinggalkan Tuhan Yesus, saudara nol di hadapan Tuhan, minus. Tapi kalau saudara mungkin saat ini masih struggle, masih bergumul. Tapi saudara tetap setia, terus berserah. Selalu angkat tangan tiap pagi, selalu berserah sama Tuhan. Itu sebuah keberhasilan di hadapan Tuhan. Why so many Americans switch religions? Saudara lihat di situ. Kenapa? Ini survei berapa tahun yang lalu, saudara. Dibesarkan di dalam gereja Katolik, dibesarkan dalam gereja-gereja Protestan. Orang bisa tinggalkan Tuhan. Dulunya mereka Kristen, dulunya anggota jemaat, dulunya mereka sudah dibesarkan di dalam konteks kehidupan orang Kristen. Tetapi mereka tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ini bicara tentang ketaatan iman. Kalau saudara berkata sama saya, Pak, saya sudah besar sama Tuhan. Tapi kalau saudara tidak taat, itu bukan sebuah penyerahan total sama Tuhan. Surrender to God. Ada yang namanya obedience to God. Contoh lagi saudara. Saya buka di YouTube lagi. Kesaksian Adeline. Dia TKW di Hong Kong. Dia puji Tuhan saudara. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dengan cara yang ajaib. Jadi ceritanya begini saudara, ini ceritanya. Jadi waktu dia tinggal di Hong Kong. Waktu itu menjelang Chinese New Year. Dekat-dekat Xinjia. Tempat dia tinggal itu. WC-nya mampet. Jadi tempat ngekos. Nah pemilik kosnya udah bingung nyari orang yang bisa betulin. Karena WC mampet tuh perlu ada orang yang memang ahli ya. Memang teknisi yang bisa kerjain tuh kalau WC mampet. Tapi karena menjelang Chinese New Year gak ada yang kerja. Karena udah kayak libur di Indonesia kayak libur lebaran lah. Ya orang supaya pulang kampung. Akhirnya pemilik kosnya ngomong, ayo saya bisa betulin. Saya kasih duit $100 Hong Kong. Waduh, si Adeline ini lagi butuh uang. Ya udah, dia jadi volunteer. Ya, saya coba deh. Saudara, dia sering dengar nama Yesus. Karena di tengah-tengah TKW di Hong Kong banyak pelayanan orang-orang Kristen. Saya punya mahasiswa yang suami istri itu pelayanan di Hong Kong, khusus melayani TKW. Itu kesaksiannya luar biasa, kesaksiannya ajaib. Saudara, apa yang terjadi ketika dia mulai kerjaan? Dia gak ngerti kan. Dia bukan orang yang bekerja memang di bidang teknisi untuk masalah-masalah yang begitu WC mampet segala macam, bukan kerjanya dia. Tetapi saudara diminta tolong sama Tuhan Yesus. Ini pengalaman iman saudara, pengalaman iman. Ajaib. Tahu-tahu WC yang mampet beres. Sampai pemilik kosnya bingung, kamu bisa kerjain itu. Dia langsung berkata ini karena Tuhan Yesus. Setelah itu saudara dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia ke gereja, minta dibaptis. Tapi masalahnya apa? Ketika pulang ke Indonesia, dari NTB, dari Lombok, itu keluarganya benci dia. Sampai keluarganya bikin semacam kayak pemutusan hubungan darah keluarga. Jadi dianggap dia bukan bagian dari keluarga. Ya, mau dipukulin sama orang-orang di kampungnya. Tapi dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap berserah sama Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui hidupnya. Kenapa? Karena ada di kampungnya, ada orang yang sakit. Bertahun-tahun gak bisa jalan. Dia tawarin bantuan untuk orang itu dengan mendoakan. Sudah didoain orang itu yang 5 tahun gak bisa jalan. Habis itu orang di kampungnya berubah. Tapi tetap ada orang yang gak suka sama dia. Jadi santet, dikirim santet. Tapi sekali lagi saudara, kuasa Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan luar biasa. Orang-orang yang gak suka sama dia, yang nyantet dia, gak mempan saudara. Itu buat keluarganya akhirnya mulai sungguh-sungguh percaya. Singkat cerita saudara, dia balik lagi ke Hong Kong.
Dan memenangkan banyak jiwa teman-temannya yang belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena dia tahu persis Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dia harus berserah total sama Tuhan. Saudara, saya simpulkan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Mari kita punya pengalaman iman dalam Kristus Yesus. Kalau saudara pada saat ini belum punya pengalaman iman dalam Kristus, singkat saja doanya. Katakan, Tuhan, saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan hidup saya yang lama. Dan saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mari Tuhan, Kau masuk dalam hatiku. Menjadi Tuhan yang beri penguasa tunggal. Menjadi Juru Selamat dalam hidupku. Doa sungguh-sungguh dalam hati saudara. Maka saudara akan mengalami pengalaman iman yang luar biasa. Dan setelah itu hidup dalam pertobatan. Hidup dalam ketaatan. Hidup dalam komitmen. Terus berserah total sama Tuhan. Saudara yang sudah mengalami pengalaman iman dalam Kristus Yesus. Yang punya pengalaman iman. Mengalami hidup baru dalam Kristus. Apapun masalah yang sudah hadapi. Terus obedience. Terus taat. Terus angkat tangan saudara. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan. Keajaiban Tuhan. Pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Menyertai kehidupan saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Karena kami telah mendengar firman Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang percaya. Yang memiliki penyerahan hidup yang total. Total surrender to you Lord. Karena Engkau Tuhan. Engkau Juru Selamat. Engkau penyelamat. Engkau penyembuh. Engkau penolong. Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan tolong. Kalau ada di antara kami Tuhan. Yang saat ini belum sungguh-sungguh berserah total sama Tuhan. Belum sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami. Engkau melawat kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Engkau bekerja saat ini Tuhan di antara kami. Supaya kami sungguh-sungguh berserah total. Dan kami sungguh-sungguh memiliki ketaatan iman kepada Engkau Tuhan. Ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat Tuhan. Kami diingatkan bahwa kami harus terus menerus hidup berserah total kepada Tuhan. Yang telah mati di kayu salib. Yang telah menjadi penebus buat setiap kami. Makasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh sekali lagi menerima perjamuan kudus. Tuhan kuduskan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama. Mari kita mendengar firman Tuhan. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. So, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita makan dalam perjamuan kudus dalam ibadah saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan tubuh Kristus, dan di dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus? Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur saat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah ketika kita minumnya dalam perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini, berarti saudara dan saya beroleh kesempatan kembali bersekutu dengan darah Kristus, dan dalam anugerahnya. Saudara yang percaya katakan amin. Saudaraku, apakah saudara sungguh percaya oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita mendapatkan penyucian oleh darah Kristus sehingga kita menjadi ahli waris dari kerajaan sorga? Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan saudara. Mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur apapun masalah, kondisi, keadaan yang saudara alami saat ini. Mengucap syukur karena kita percaya kita telah mendapatkan pengampunan dosa. Kita telah menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kita mengalami kelepasan dari atas dosa, kelepasan dari kuasa kegelapan. Kita mengalami kelepasan dari beban kehidupan kita sehari-hari. Kita telah mendapatkan kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Dan oleh berkat Tuhan Yesus, kita telah disembuhkan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, meteraikan perjamuan kudus yang telah kami terima. Sehingga setiap kami Tuhan sungguh-sungguh berserah total. Total surrender. Mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Di awal bulan April ini kami boleh menerima anugerah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini juga Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh anugerah berkat, kasih karunia, penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama, kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita berserah total kepada Tuhan, supaya tangan Tuhan yang ajaib selalu menopang, memegang kehidupan kita, sehingga kita mengalami orang-orang percaya yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam Kristus Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha, pekerjaan dan pelayanan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, itulah tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau orang punya pengalaman iman dalam Kristus dan dia hidup dalam ketaatan, itu ciri-ciri yang nyata bahwa orang tersebut telah mengalami satu titik dalam kehidupan berserah total kepada Tuhan.
Amin. Puji nama Tuhan, memang tidak mudah, tapi itulah yang Tuhan mau. Amin. Kita benar-benar berserah 100% totally ya, surrender kepada Tuhan setiap aspek kehidupan kita ya, gak setengah-setengah tapi seluruh kehidupan kita mampu karena ada Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan kepada kita hari lepas hari. Amin. Puji nama Tuhan. Dan tetap selama masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap makan makanan sehat, tapi juga tetap mengikuti prokes yang selalu harus kita lakukan setiap hari, khususnya saat kita keluar dari rumah ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Kita menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, meningkatkan imun dan iman kita. Amin. Puji Tuhan. Nama Tuhan. Sepanjang minggu ini biarlah kita terus menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. My soul